Saat itu sekitar tahun 2009 awal, motorsport full fairing Kawasaki Ninja 250 adalah motorsport impian. Namun karena harganya yang di atas rata-rata, banyak orang berpikir dua kali untuk membelinya, termasuk saya. Nah, suatu hari saya ditawari sebuah motor Kawasaki Ninja 250 second alias motor bekas berwarna hijau yang harganya sangat menggiurkan. Hanya ditawarkan sekitar 30 juta. Padahal kondisi motor lumayan masih mulus. Si penjual bilang dia sangat butuh uang. Jadi motor Kawasaki Ninjanya dijual murah. Jadi saya cek surat-suratnya seperti BPKB, STNK, dan faktur pembelian dan lain-lain. Semuanya benar, bukan aspal. Saya sempat juga ngetes motor tersebut. Mesinnya masih halus, masih enak dibawanya. Jadi setelah tawar-menawar, akhirnya Kawasaki Ninja tersebut dilepas di harga 26 juta. Jadi setelah transaksi selesai, motor pun langsung saya bawa pulang. Oh iya, saat membeli motor tersebut kebetulan pas banget hari Kamis malam Jumat Kliwon. Sesampainya di rumah, lalu saya parkir motornya di ruang tamu. Saya merasa puas sambil memandangi motor tersebut sembari ngopi. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Saya tinggal sendiri di rumah dan siap-siap mau tidur. Nah, saat saya rebahan di kasur, tiba-tiba terdengar seseorang mengetuk pintu. Saya segera keluar kamar menuju pintu depan. Setelah pintu dibuka, ternyata tidak ada siapa-siapa di luar. "Siapa ya?" ucap saya sembari keluar rumah dan tengok-tengok ke sekeliling. Ternyata memang tidak ada siapapun. Saya lihat jam dinding waktu itu sudah menunjukkan jam 11.45 malam. Lalu kembali saya masuk rumah dan tentunya melewati motor Ninja yang baru saya beli tadi. Baru rebahan sebentar di kasur, tiba-tiba terdengar suara daun jendela yang membuka dan menghantam tembok. Bulu kuduk saya mulai berdiri. Karena penasaran, kembali saya keluar kamar dan ngecek jendela di ruang tamu. Aneh, jendela membuka sendiri, padahal sudah diselot. Setelah mengunci lagi, saya kembali masuk ke dalam kamar. Saya kembali rebahan di kasur. Kali ini saya tidak berusaha tidur, tapi mata saya tetap melek dan pasang telinga dengan seksama. Siapa tahu ada hal aneh-aneh lagi. Ditunggu-tunggu tak ada yang aneh. Saya mulai menutup kelopak mata dan mulai terasa ngantuk.
Tapi tiba-tiba buset, mesin motornya nyala. Saya langsung melompat dari kasur dan keluar kamar. Saat saya tiba di ruang tamu tempat motornya diparkir, tiba-tiba mesin motor mati sendiri. Mulailah muncul rasa takut. Saya segera lari masuk ke kamar. Kali ini tidak rebahan, melainkan merungkel, dan saya tutup dengan kain sarung. Saya berusaha memejamkan mata agar cepat tidur, namun tetap saja nggak bisa tidur. 1 jam kemudian terdengar suara napas laki-laki yang terengah-engah seperti habis berolahraga. Saya pun semakin ketakutan, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian suara napas tersebut berangsur-angsur menghilang dan tak terdengar. Lama saya tidak bisa tidur. Yang terdengar hanya suara jangkrik dan kesunyian. Tiba-tiba saya merasa ingin buang air kecil. Saya memberanikan diri bangun dari ranjang, bermaksud keluar kamar menuju kamar mandi. Namun saya merasa takut dan ragu untuk keluar dari kamar. Jangan-jangan nanti ada penampakan. Saya masih terduduk di pinggir ranjang. Kembali keanehan terjadi. Saya melihat darah mengalir dari luar pintu kamar yang masuk lewat celah di bawah pintu. Saya kembali sembunyi di balik sarung. Saya memegang erat-erat kain sarung, lalu terdengar suara laki-laki menangis seperti kesakitan. Yang bikin tambah ngeri lagi, saya mendengar pintu kamar seperti ada yang mencoba membuka. Padahal kamarnya sudah dikunci. Lalu terdengar suara langkah kaki di atas cairan. Rasa takut luar biasa menyerang sekujur tubuh saya. Saya langsung masuk ke dalam sarung sambil menutup telinga. Saya merasa ada orang yang melangkah mendekati saya. Dan tiba-tiba suara langkah tersebut senyap bersamaan dengan terdengarnya suara azan. Dan barulah saya bisa tidur. Keesokan harinya, saya segera mengecek motor Kawasaki Ninja 250 yang baru sehari saya beli. Setelah diamati sampai detail, ternyata di bagian fairing sebelah dalam ada bagian tubuh manusia, seperti kulit kepala yang ada rambutnya dan masih terlihat darah kering. Hari itu juga saya datang kepada penjual motor dan bermaksud mengembalikan motor. Duitnya nggak utuh 26 juta juga nggak apa-apa. Namun si penjual tidak mau. Dan ternyata si penjual pun pernah mengalami hal yang sama seperti yang saya alami. Akhirnya motor itu saya jual ke orang lain dengan harga lebih murah lagi. Ya rugi nggak apa-apa, yang penting nggak diteror. Allah penasaran lagi. Usut punya usut, ternyata motor Kawasaki Ninja tersebut dulunya bekas balapan liar dan pengendaranya jatuh serta meninggal dunia. Dari kisah tadi, hikmah dan pelajaran yang kita bisa petik adalah dalam setiap transaksi yang kita lakukan,
hendaknya kita tidak mudah tergiur oleh harga yang murah atau keuntungan yang besar. Karena di balik itu terkadang ada hal-hal yang disembunyikan yang justru pada akhirnya akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar. Untuk itu, maka bijaklah dalam mengambil keputusan.